warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari program studi S1 Keperawatan Universitas Imelda Medan. Di sini kami akan melakukan video penyuluhan tentang gout arthritis atau asam urat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maisun Mizana. Saya Mutin Skatafana. Saya Nadia Aulia. Saya Zelina Munintahia. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, langsung saja kita mulai untuk penyuluhannya. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu gout arthritis dan bagaimana penyebabnya. Nah, gout arthritis atau biasa yang kita kenal dengan asam urat ini merupakan salah satu penyakit yang cukup banyak terjadi di masyarakat, khususnya pada usia dewasa dan pada lansia. Selanjutnya Bapak Ibu, gout arthritis itu adalah suatu kondisi atau keadaan peradangan pada sendi yang terjadi karena kadar asam urat di dalam tubuh itu meningkat ataupun terlalu tinggi. Secara normal di dalam tubuh kita ini sudah ada yang namanya asam urat. Asam urat ini adalah dihasilkan oleh hasil pemecahan suatu zat yang disebut adalah zat purin. Zat purin ini dihasilkan oleh dua sumber, yang dimana pada sumber pertama itu dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, dan yang kedua dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, selanjutnya secara normal juga asam urat ini akan larut di dalam aliran darah, kemudian dia akan disaring oleh ginjal dan nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, dalam beberapa kondisi tertentu, asam urat di dalam tubuh kita ini bisa meningkat dengan beberapa faktor penyebab, seperti yang pertama adalah karena bapak-bapak atau ibu-ibu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi zat purin, seperti contohnya hati ampela, jeroan, kacang-kacangan, daging sapi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah karena adanya penyakit ginjal. Nah, adanya penyakit ginjal itu dapat membuat kemampuan ginjal menurun untuk menyaring sisa-sisa asam urat yang ada dalam tubuh untuk masuk ke dalam urin. Kemudian faktor penyebab yang ketiga adalah karena penggunaan obat-obatan yang terlalu berlebihan. Contohnya seperti penggunaan obat-obatan hipertensi. Ini dapat membuat memicu peningkatan asam urat di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir adalah karena kelainan genetik dan obesitas. Nah, selanjutnya di sini ada pun nilai normal dari kadar asam urat dalam tubuh, yang dimana pada pria itu normalnya adalah kurang dari 7 mg per desiliter, sedangkan pada wanita itu adalah kurang dari 6 mg per desiliter. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila nilai kadar normal asam urat di dalam tubuh kita ini melebihi batas normal, itu bisa akan membuat asam urat tadi itu menumpuk, kemudian membentuk yang namanya sebuah kristal-kristal. Kristal ini dinamakan kristal monosodium urat, yang dimana kristal ini nantinya akan menumpuk di bagian-bagian sendi dan jaringan sekitarnya. Kemudian penumpukan kristal inilah yang nantinya akan membuat reaksi peradangan pada sendi dan akan memunculkan tanda dan gejala pada penyakit ini. Nah, siapa sih orang yang beresiko atau yang paling rentan untuk terkena penyakit asam urat ini? Apakah perempuan atau laki-laki? Nah, jawabannya adalah laki-laki. Kenapa? Karena pada perempuan ini terdapat hormon yang namanya estrogen, yang dimana hormon ini akan membantu untuk mengatur proses kadar asam urat di dalam tubuh, sehingga perempuan bisa lebih tidak rentan untuk terkena asam urat. Namun apabila sudah memasuki masa menopause, perempuan bisa menjadi lebih rentan untuk terkena yang namanya gout arthritis ataupun penyakit asam urat. Nah, selanjutnya untuk mengenai tanda dan gejala akan dilanjutkan oleh teman saya, Zelina Munintahia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala yang sering terjadi pada penderita gout arthritis atau asam urat. Yang sering terjadi yaitu nyeri di bagian persendian, pembengkakan, kemerahan diakibatkan karena peradangan, kemudian panas. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan komplikasi pada penderita asam urat. Dan yang pertama itu munculnya benjolan di area sendi karena penumpukan kristal asam urat. Dan yang kedua adalah terjadinya kerusakan sendi. Dan yang ketiga adalah munculnya batu ginjal karena asam urat terlalu tinggi. Dan yang keempat adalah gagal ginjal. Bapak Ibu adalah pencegahan gout arthritis atau pencegahan asam urat. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran hijau, biji-biji utuh, dan susu yang rendah lemak. Kemudian ada
menghindari makanan yang tinggi puree seperti jeroan, daging merah, minuman beralkohol, dan makanan-makanan laut. Kemudian yang selanjutnya adalah minum banyak air. Minum banyak air ini supaya untuk ginjal kita berfungsi lebih baik. Selanjutnya adalah berolahraga secara teratur. Kemudian adalah menghindari obat-obatan tertentu seperti obat-obatan yang bersifat diuretik dan imunosupresan. Kemudian adalah menurunkan berat badan.